Salam dalam kasih Kristus. Ibu saudara, beberapa masa belakangan ini ada sebuah istilah yang sering sekali dipakai oleh mungkin kebanyakan anak-anak muda, begitu ya. Istilah tersebut adalah istilah healing, ya, healing. Atau katakanlah proses penyembuhan, begitu ya. Healing dalam artian penyembuhan, begitu. Tapi healing yang dimaksud bukanlah healing yang seseorang lakukan, misal dia sakit lalu dalam proses healing dia berobat, begitu ya. Tetapi healing yang dimaksud lebih kepada healing yang sifatnya itu seperti misalnya liburan kemana ya, refreshing ke tempat-tempat yang menenangkan, ke tempat-tempat yang membuat beban pekerjaan atau beban pikiran tuh nggak dirasakan lagi gitu. Sehingga itu yang kemudian disebut sebagai sebuah healing. Ya. Dianggap bahwa setiap orang membutuhkan proses healing ini karena ada begitu banyak kenyataan hidup yang berat gitu, yang menekan, belum lagi intensitas pekerjaan yang tidak mudah di masa pandemi ini ya. Banyak orang harus mungkin kehilangan pekerjaan, mencari lagi pekerjaan yang belum tentu lebih baik, tapi mungkin juga karena butuh kerja, lalu kemudian dengan intensitas yang berat dan juga mungkin hal-hal baru yang harus dipelajari dan lain sebagainya. Belum juga kekhawatiran akan kena COVID atau tidak, ya itu semua seolah-olah membebani pikiran manusia sehingga kemudian perlu healing, ya, perlu liburan. Kita juga pernah mendengar sebuah istilah yaitu kurang piknik, begitu ya, untuk beberapa orang yang kelihatannya terlalu sibuk kerja, kurang piknik sehingga kemudian cenderung terlalu serius begitu ya dalam menyikapi berbagai macam hal. Nah, itu merupakan sebuah kenyataan hidup di sekitar kita yang menunjukkan bahwa setiap orang perlu yang namanya sebuah proses untuk menenangkan diri, menyembuhkan diri, menyegarkan diri kembali. Nah, sebenarnya kita sebagai orang percaya patut bersyukur sudah disediakan oleh Tuhan kita. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-7, Ibu Saudara. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-7. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. You are my hiding place, kata pemazmur dalam Mazmur 32 ini. Ya. Dan juga bagian dari Mazmur 32 ini adalah sebuah nyanyian dari Daud yang merasakan sendiri bagaimana ketika dia harus bersembunyi dari kejaran Saul misalnya. Dan you are my hiding place itu ditujukan oleh Daud kepada Tuhan. Karena dimanapun dia bersembunyi dari kejaran Saul, tetap saja tidak aman. Ya. Tetapi yang paling aman adalah berada di dalam genggaman dan pelukan dari Tuhan. Itulah sebenarnya proses healing yang sesungguhnya kita perlukan, Bapak-Ibu Saudara. Boleh saja kita menuju atau mencari tempat-tempat yang bisa menenangkan diri ataupun juga aktivitas yang membuat kita rileks, boleh saja. Tapi jangan lupakan untuk melibatkan Tuhan dalam semua proses itu. Karena pada saatnya itu tidak akan terlalu menolong kalau sifatnya hanya sementara. Kalau healingnya hanya sementara, ya kita akan segera ingat lagi bahwa kita masih punya banyak beban yang harus kita pikirkan saat ini. Tapi kalau kita bersandar pada sang sumber kesembuhan, ya, sang sumber healing, yaitu Kristus Juru Selamat kita, kita pasti akan memperoleh kekuatan yang pastinya akan lebih panjang, gitu ya, efeknya. Pastinya akan tidak sementara, tapi untuk seterusnya. Bagian ini yang mau kita sama-sama renungkan, Ibu Saudara. Kan tentunya tiap kita punya persoalan masing-masing, punya kepenatan dalam menjalani hidup. Ya, terutama di tengah masa pandemi yang walaupun kita juga bersyukur, sekarang sudah mulai melandai lagi. Tetap kita menjaga diri kita, bertanggung jawab sebagai sebuah sikap iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjadi sebuah tempat untuk kami bernaung, berlindung, yang selama ini mungkin kami tidak rasakan itu. Kami berpikir bahwa kami membutuhkan tempat-tempat khusus ataupun juga aktivitas khusus, tapi kami melupakan Engkau.
Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, Engkaulah sumber kuasa, sumber penyembuh, sumber dari segala sesuatu yang kami perlukan. Biarlah kami mulai melihat itu, menemukannya, dan merasakan proses itu terjadi dalam diri kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bahagialah orang yang ditutupi dosanya, semua pelanggarannya telah Tuhan ampuni. Bahagialah orang yang tak berjiwa penipu, yang tiap kesalahannya tidak diperhitungkan. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah.